Halo, kembali lagi di channel anak kantoran pada sesi kebelet tutorial. Belet-belet, kebelet tutorial dong. Nah, oke, kali ini aku ingin tutorial terkait dengan REST API, teman-teman. Kalau teman-teman IT atau technical pasti udah tahu lah apa itu REST API, apa itu swap BSDL, dan lain-lain. Tapi kali ini aku ingin membahasnya pada khusus di platform BMC Remedy ya, teman-teman. Oke, kita next aja. Secara global itu apa sih REST API? Nah, REST itu merupakan kependekan dari Representational State Transfer. Nah, prinsip kerjanya dari REST API ini adalah klien akan menganggap server sebagai objek yang dapat dibuat, diupdate, dihapus, dan juga dibaca, teman-teman. Nah, dalam REST API sendiri itu punya beberapa action, yaitu diantaranya yang pertama adalah get untuk membaca sebuah record atau daftar record, yang kedua adalah post untuk menambah sebuah record atau create new ya teman-teman. Yang ketiga adalah put untuk mengupdate semua field dalam sebuah record, patch untuk mengupdate beberapa field dalam sebuah record, dan delete untuk menghapus sebuah record itu sendiri. Gitu, itu secara garis besarnya dari REST API itu. Oke, lanjut. Nah, apa sih bedanya sama SOAP BSDL, teman-teman? Nah, kalau SOAP BSDL, bagi teman-teman yang udah pakai BMC Remedy, kalian itu tuh harus yang pertama adalah create new web service, teman-teman. Kenapa sih create new web service? Kan kalau teman-teman yang udah pakai itu kan masuk ke Studio Developer, kalau mau bikin harus create new web service, lalu habis itu teman-teman harus pilih form yang akan dilakukan CRUD. Maksudnya pilih form itu kan, contoh aku mau bikin proses action update di dalam insiden. Nah, di dalam insiden kan berarti aku harus pilih primary formnya insiden, gitu kan ya. Aku harus pilih primary formnya insiden yang akan aku kasih proses update di situ. Lalu setelah saya pilih primary form yang aku mau pakai, itu kita pilih actionnya, teman-teman, mau on create, on update, atau on delete. Nah, di situ itu tuh kita harus pilih apa namanya actionnya, jadi mau pilih yang mana. Dan itu pun saat kita sudah memilih itu nanti itu akan muncul atribut-atributnya, teman-teman. Jadi kayak contoh aku mau pilih on update, kalau kita nanti pilih primary formnya di BMC Remedy itu ada out of the box-nya. Itu kalau kita pilih primary formnya adalah insiden, katakan insiden mempunyai 100 field, teman-teman. Nanti pas kita pilih on update, nanti itu muncul semua atribut yang ada di field, yang ada di form itu, teman-teman. Jadi ada 100. Ya kalau seumpama aku mau proses create dong, proses create-nya itu aku mau ngisinya cuma 3 atribut doang, cuma pengen apa ngisi A, B, dan C aja, sisanya aku maunya default aja gitu. Nah, itu kan berarti aku harus ngedeletin satu-satu, teman-teman. Jadi kayak 100 field itu nggak bisa shift del gitu, nggak bisa. Harus dari satu, delete satu, gimana? Tangan nggak jadi kebelah-belah itu, pusing-pusing deh itu deh. Nah, kayak gitu. Jadi ribetnya kayak gitu sih, salah satu ribetnya ya yang di platformnya BMC Remedy. Lalu lanjut, kalau sudah dipilih actionnya dan dipilih atributnya, kita save web service-nya, lalu kita langsung bisa dipakai. Langsung kita bisa testing di mana, di Swap UI, kita masukin endpoint-nya, langsung kita bisa pakai gitu modelnya. Nah, terus kalau REST API emang gimana, Mas? Nah, kalau REST API itu tuh langsung endpoint langsung terbentuk, yaitu terbentuk action post, get, put, dan lain-lain. Yang tadi ada put dan delete dan lain-lain kayak gitu. Kenapa bisa kebentuk langsung? Nah, karena kebentuk langsung itu jadi konsep dasar dari REST API itu adalah berdasarkan form. Jadi teman-teman, contoh di dalam Remedy itu often the box-nya kan ada ribuan form. Jadi otomatis ribuan itu sudah punya endpoint web REST API-nya, teman-teman. Contoh salah satu formnya adalah insiden yang tadi kita pakai. Aku mau proses create di insiden dong. Nah, itu tuh kita nggak usah bikin di versi 9 ke atas tuh, nggak usah bikin sebenarnya. Selama insidennya tadi udah ada, kan kita udah punya form insiden secara out of the box-nya BMC. Ya berarti dia sudah ada endpoint REST API-nya. Jadi gitu. Jadi kita nggak usah bikin. Kalau mau tanya, aku mau minta endpoint REST API untuk insiden dong, untuk create-nya. Oke, langsung kita kasih aja. Gitu. Jadi tanpa kita harus bikin-bikin lagi, teman-teman. Ribet jadinya kalau bikin lagi. Ngapain kita harus bikin lagi? Semakin versi tertinggi, semakin versi naik BMC itu sebenarnya tuh semakin memudahkan kita, teman-teman. Jadi jangan putus asa lah untuk upgrade-upgrade gitu. Oke, oke. Nah, lalu setelah kita dapat endpoint-nya,
Lalu kita bisa langsung pakai endpoint-nya. Endpoint-nya gimana sih sebenarnya? Nah, endpoint-nya itu sebenarnya tuh pakai http://2 IP-nya teman-teman itu berapa, portnya, lalu ini contact pad yang harus kalian penuhi ya jadinya ya si ininya ya. Jadi ada API RSys v1/n3 itu harus itu wajib harus ada. Jadi itu padnya, itu pad untuk endpoint REST API-nya. Nah, yang beda hanya IP port dan nama form kamu. Maksudnya nama form kamu itu tadi kan berdasarkan form nih. Contoh nih aku mau ada proses update di change management. Change managementnya adalah berarti nama formnya adalah CHG infrastructure change. Berarti nanti diganti nama form kamu menjadi CHG infrastructure change gitu. Kalau nanti ada namanya aku pengen berubah di service request, nama formnya SRM.2 request, ya udah diganti aja nama form kamu SRM.2 request dan lain-lain kayak gitu. Kalau nanti aku pengen ada kualifikasi gimana mas? Bisa. Nah, tadi kan di dalam web service nggak bisa nih kita kualifikasi modelnya. Nah, kita di REST API nanti bisa dikualifikasi teman-teman, bisa dikualifikasi sama. Aku pengen yang summary-nya munculnya yang ada yang namanya ocit ganteng doang. Itu nggak masalah, bisa. Mau yang limitnya 3, aku mau munculin cuma limit 3, bisa. Kayak gitu-gitu. Oke. Nah, ini case khusus kalau kita punya custom REST API. Maksudnya custom REST API itu, jadi kayak gini contohnya. Aku pengen punya endpoint yang dimana endpointnya itu hasil datanya yang aku mau dapat itu adalah hasil dari join form A dan form B gitu. Jadi datanya yang diminta itu tidak ada di satu form doang, tapi harus di form yang lain gitu. Nah, itu tuh kita harus custom REST API. Custom REST API-nya itu bukan custom kode gitu ya, teman-teman, tapi kita namanya custom form. Jadi kita bikin form karena tadi konteksnya adalah dari form gitu. Kita tegaskan di situ ya, teman-teman ya. Kita bikin new form. Lalu setelah bikin new form, khusus join form berarti kan kita pilih field nih yang diinginkan nih. Field apa aja sih yang kalian inginkan, yang mau dimunculkan. Kalau regular ya berarti kita create field yang diinginkan kita. Nah, kalau sudah kita bikin field-fieldnya, ya udah tinggal di save, lalu habis di save, kita udah langsung pakai deh si endpoint yang mau kita gunakan. Simple kan, nggak usah ribet-ribet, nggak usah bikin-bikin, nggak usah bikin actionnya apa, mau ada action di form apa, sudah kebentuk dalam satu wadah kalau REST API itu. Bikin form langsung ada post, update, get, delete, dan lain-lain. Cuma perbedaannya nanti kan cuma pada request body-nya doang nih teman-teman. Kayak gitu. Nah, lalu jangan lupa perbedaan terakhir adalah kalau di web service SOAP itu tuh portnya defaultnya ya teman-teman ya, HTTP-nya adalah 8080, yaitu ada di mid-tier server. Ingat, mid-tier server gitu. Kalau di REST API itu port defaultnya adalah 8008, yaitu pakai Jetty port. Nanti teman-teman kalau upgrade versi ke 20 sekian, itu portnya tuh sama dengan CMDB-nya, CMDB Flash. CMDB Flash itu pakai port 8008 juga. Itu jadi nanti tapi meskipun tabrakan port itu nanti tidak akan mempengaruhi dalam sisi pemanggilannya. Jadi di remedinya sudah disesuaikan meskipun portnya sama, CMDB Flash juga pakai 8008, REST API juga pakai 8008, itu nggak akan ada crash di situ. Kalau teman-teman mau ganti menjadi HTTPS ya monggo silahkan, nanti tinggal diganti di JT filenya. Seperti kayak kalian mengganti di mitir menjadi HTTPS, cuma caranya berbeda. Nanti ada namanya obfuscate password teman-teman. Jadi nanti itu ada generate password obfuscate-nya di JT file-nya yang akan kita tempelkan di situ. Dan REST API ini portnya ada di server ARS, bukan di mitir. Ingat ya itu ya. Jadi portnya berbeda tempatnya gitu. Oke. Nah, cara manggil REST-nya gimana, bro? Nah, pertama, model pemanggilan REST API ini tuh yang pertama kita harus pakai token, teman-teman. Nah, tokennya ini akan selalu harus selalu di-hit saat melakukan action selanjutnya. Itu sarannya harus selalu di-hit karena dia ada timeout-nya, teman-teman, tokennya. Jadi cara ambil tokennya itu yang pertama kalian post dengan URL-nya adalah
IP port dan lain slash API JWT login itu yang pasti itu ada API JWT login itu pasti. Lalu kalian langsung isi aja di body itu ada pilih yang tipenya XWWW form URL encode. Kalian isi aja key dan key-nya yaitu username password, value-nya yang dari teman-teman itu, yang dari teman-teman login mitir itu pakai apa. Ini saya contohkan adalah ocit ganteng passwordnya. Nanti akan mendapatkan token teman-teman. Nanti langsung di send aja, nanti langsung dapat hasil output token kalau berhasil. Kalau nanti gagal nanti akan muncul errornya berbeda-beda ya teman-teman, tergantung dari isunya apa. Nah kalau berhasil tadi dapat token gitu. Nah nanti hasil tokennya itu untuk melakukan action selanjutnya. Contoh yang kedua adalah kita melakukan get. Nah, kita contoh get itu URL-nya berbeda teman-teman, yaitu adalah API arsis v1 entry, nama form kamu. Nama form kamu itu maksudnya contoh aku mau ngambil data di insiden dong mas, aku mau ngambil data insiden ID sama summary dan notes yang ada di insiden. Bisa nggak mas? Ya udah, kita ganti nama form kamunya menjadi hpd.2 help underscore dash. Itu nama form di insidennya teman-teman, kalau teman-teman bingung nama formnya apa. Nah, lalu kita isikan header-nya seperti tadi. Itu adalah authorization-nya adalah AR strip JWT spasi token kamu. Token kamu tuh yang kamu dapat dari sebelumnya tadi, yang get token tadi, teman-teman. Kopasin aja langsung. Atau kalian teman-teman tuh langsung jadiin objek aja di tokennya. Jadi tinggal manggil-manggil terus. Kayak gitu. Nah, yang kedua kalian isi content tab pastinya agar tipenya menjadi application/json. Nanti outputnya harusnya mendapatkan data-data yang kalian inginkan. Ini contohnya adalah get all ya teman-teman ya. Kalau nanti pakai qualification atau limit, nanti seperti yang di slide sebelumnya tadi itu pakai tanda tanya Q sama dengan Q itu maksudnya qualification. Nah, kita lanjut. Ada post, kedua adalah post. Nah, post ini dengan header yang sama. Semua headernya tuh pasti sama, teman-teman. Mau put, mau delete, apapun itu headernya pasti sama. Yang berbeda adalah tokennya. Tokennya nanti selalu dirubah, karena tokennya selalu berubah setiap kita hit. Nah, nanti itu selalu diperbarui aja setiap kalian mau ngehitnya. Lalu, yang berbeda adalah di body-nya, teman-teman. Ini saya pakai untuk yang basicnya teman-teman. Kalau nanti ada expertnya itu ada parameternya mau loginnya berdasarkan basic atau out atau dan lain-lain lah. Nah itu nanti beda lagi. Ini kita ngobrolnya basic dulu ya teman-teman. Nah itu ada di tadi balik lagi di body-nya itu diisi dengan request dari si form Anda atau form kamu itu kan. Nah, teman-teman milihnya raw ya, teman-teman, bukan form URL encode tapi raw. Nah, ini diisi depannya kasih angka values. Values itu isiannya itu apa, values-nya. Nah, tanda kurung buka itu nama si DB-nya. Jadi nama DB-nya di situ. Nah, nanti nama DB-nya .2, nama DB-nya .2. Nah, yang warna biru itu adalah value-nya, yang merah kiri ini adalah si nama DB-nya, nama DB field-nya, field DB name-nya. Ini adalah nama value-nya, gitu, yang mau kita store, gitu, ke form si X ini, gitu. Kurang lebih untuk get dan post-nya kayak gitu, teman-teman. Nah, mudah kan teman-teman? Nah, kalau andai kan kalian masih belum paham atau masih pengen belajar lebih detail lagi, komen di bawah. Jangan lupa menyalakan lonceng biar semakin banyak video-video baru yang muncul. Oke, terima kasih. Selamat bertutorial.